Yang mana sih? Yang penting yang jodoh dari Allah, nggak tahu yang mana. Cuman yang itu aja intinya. Iya itu gede. Belok kiri. Bisa belok ya. Gede tuh warna itu gede. Anda punya saya ikut miring dong. Kalaupun sekarang nih orang itu datang ke kan dia dengan kondisi sekarang ya, terus dia sampai sujud lah katanya, pasti dimaafin. Nggak mau. Oh nggak mau. Nggak mau, sudah mah udah bang. Udah nggak ya? Udah enggak, udah buat pelajaran buat saya. Istilah kata mesti hati-hati lah ke depannya. Tapi yang kedua ini ganteng juga nggak? Sama ganteng. Ganteng, tinggi gede sama juga. Tinggi, tapi agak kurusan. Gedenya sama. Ya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang katanya nggak terlalu tampan, tapi cuma saya yang bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi malam ini saya sudah kehadiran seorang narasumber. Narasumber sini sudah bercerita juga di channel sebelah ya, masalah kisah horornya. Tapi kali ini kita mau angkat perjalanan hidup dari narasumber ini. Karena gak kalah horor perjalanan hidupnya ternyata sampai sekarang. Gak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang. Kak Nadia. Ya. Wah, saya ngeliat Kak Nadia ini ya apa? Muka itu berseri-seri, ceria gitu. Ya, emang sehari-hari saya tuh selalu happy. Selalu happy ya. Biarpun dalamnya. Meskipun dalamnya rapuh ya. Dalamnya rapuh, ya, bener Bang. Ya, bener ya, itulah ya Kak, namanya perjalanan hidup ya. Iya. Tapi saya masih penasaran nih, sebenarnya serumit apa sih perjalanan hidupnya Kak Nadia nih? Biar teman-teman gak penasaran, mungkin langsung cerita aja kali ya. Aduh, kalau mau diceritain hidup saya itu penuh lika-liku. Perjalanan hidup saya ya. Dari awal nih saya cerita ya. Boleh. Ketemu sama bapaknya anak-anak. Saya tuh menikah 2 kali. Oke. Ya, saya ketemu bapaknya anak-anak dari sama-sama kita gadis sama bujang lah ya. Itu emang kita saling suka, saling cinta lah gitu ya. Awal ketemunya sama-sama teman kerja. Ya kan, sama-sama teman kerja. Cinlok dong ya. Iya. Emang satu dia ganteng ya. Putih, bule lah gitu ya. Ganteng lah, Tinggi, iya. Gede juga ya. Itu makanya pastinya deh. Pastinya deh itu ya. Dia mualaf ketemu sama saya, mau nikah nih, mau serius mau nikah. Dia tuh mualaf ke saya. Oh, tadinya nonis. Tadinya nonis, ya betul. Oke. Ya gitu deh perjalanan rumah tangga kita pertama. Ya tadinya mah happy gitu ya. Keluarga saya pun menerima gitu kan. Dia mualaf gitu kan, nikah serius. Tapi emang orang pacaran tuh nggak sama dengan orang nikah ya. Betul. Pacaran tuh pokoknya indah-indah aja. Pas kita ngejalanin rumah tangga, barulah ketahuan kedoknya, topengnya. Ternyata dia hatinya tidak seganteng dengan orangnya. Itu backgroundnya ternyata suka minum. Waktu masih pacaran? Pacaran enggak? Oh, enggak ketahuan? Enggak ketahuan sama saya. Karena itu lingkungan dia sendiri. Keluarganya pun emang tempat ngumpul-ngumpul. Oh, di rumah mamahnya itu. Yang main, yang sambil minum. Begitu. Jadi ya udah, saya pikir saya udah ngelangkah nih. Saya pikir saya bisa memperbaiki gitu kan. Sampai saya sampai saya hamil dulu nih, dia baru ketahuan deh backgroundnya. Saya baru nikah tuh, saya udah disodorin, dia ada utang sama orang, minjem, beli sesuatu, ngambil kredit sesuatu, nggak sanggup bayar, saya yang bayarin. Karena saya itu tuh kerja, saya udah lumayan dah kerjaan saya udah punya rumah sendiri, saya udah punya kendaraan, alhamdulillah ya Bang ya.
Waktu soalnya saya orangnya bisa nyimpen duit waktu masih gadis. Karena saya anak paling besar, jadi saya tuh tulang punggung keluarga. Oke. Nah, udah tuh saya ikutin aja tuh sampai akhirnya ya kok kayak gini. Saya pikir gitu ya udahlah, saya udah hamil, saya bilang gitu ya. Kali dia bisa berubah. Ternyata enggak. Dia pikir saya bisa kerja. Jadi dia mah tergantung sama saya. Oke. Keenakan ya. Tergantung sama saya sampai uang tabungan saya, emas-emas yang saya kumpulin selama 1 tahun menikah dengan dia tuh satu udah kejual. Untuk? Ya untuk biaya hari-hari. Oh. Karena dia kalau udah kerja 1 udah gitu aja. Saya kan namanya saya hamil, saya berhenti dong kerja kan. Oke. Dia nggak sanggup nyukupin. Ya udah saya pikir nggak apa-apa lah, udahlah saya pikir sampai ada tabungan gitu kan ya. Dia nggak mau usaha sama sekali. Sorry. Dia pengangguran. Dia kerja. Oh, kerja. Tapi padahal kan mobil ada. Harusnya kalau dia mau punya pikiran dia bisa dong cari sambilan atau apa gitu. Enggak, dia pikir dia udah sampai saya habis melahirkan pun saya melahirkan bayar sendiri, sakit sendiri. Saya ngeluarin anak sendiri. Sampai akhirnya saya belum 40 hari saya kerja lagi. Oke, sebentar. Waktu lahiran dia ada nemenin? Ada nemenin ya. Tapi dia sebagai suami nggak bisa nyari buat biaya lahiran. Oke. Sampai uang tabungan saya tinggal segitu-segitunya. Sampai udah terakhir buat bayar lahiran saya. Akhirnya saya kerja lagi karena anak saya pun jadi nggak bisa nyusu sama saya lah gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus beli susu dong. Oh, ASI nggak keluar? ASI keluar, cuman dulu saya nggak ada. Oh, oke. Iya, jadi saya dokter tuh kata dokter harus kamu lagi hamil tuh kamu ini rajin iniin gitu ya. Sama suami gitu sama ya. suami kalau nggak sendiri pakai baby oil. Cuma saya kan nggak pikir namanya kita masih muda nggak ngerti ya gitu ya. Tapi sorry, selama hamil tuh suami sering ngejenguk nggak? Sering. Ya, namanya masih muda ya, masih suka lah, masih begitu. Bisa sehari 2 kali 3 kali. Hah? Kayak gitu. Oh, sehari 2 kali 3 kali. Kuat ya. Ya, namanya masih cinta lah bang, masih cinta. Iya kayak gitu deh sampai mau besok lahiran pun masih. Oh masih. Oh, iya. Ya gitu udah lah. Saya juga udah udah namanya suami udah masih cinta lah gitu pokoknya sampai akhirnya yang nggak saya suka ini saya kerja dia masih tetap aja gitu pulang minum. Saya bilang saya udah capek ngomonginnya. Saya bilang jangan, ini kan tinggal di rumah mama. Saya kan campur sama mama kan. Tadi tinggal di rumah mertua, cuman habis lahiran saya pindah lagi ke rumah saya sendiri. Ya tinggal sama mama saya. Nah dari situ sampai akhirnya hamil lagi tuh anak kedua. Itu pun gak nyangka saya pakai pil KB. Kenapa kata saya sih cuma lupa 2 kali doang. Jadi lagi anak kedua. Jadi cuma beda umur. Beda 1,5 tahun saya udah hamil lagi. Anak saya 1,5 tahun iya. Saya pikir tadi saya udah mau pisah itu. Habis kalau pulang kita berantem. Pulang kerja dia bawa mobil sambil, kita kan gak nyaman jadi istrinya kan. Kadang-kadang kata saya kok jemputnya telat, kan dia yang bawa mobil. Saya akhirnya samperin lagi coba bang. Kayak gitu. Anak yang ngurus? Anak yang ngurus mama. Saya titipin ke mama. Karena saya juga sambil biayain anak, sambil masih biayain adik-adik lah sedikit-sedikit gitu kan. Bantuin orang tua kan, masih pada sekolah semua. Sampai anak kedua saya pindah lagi lah ke daerah Jawa Barat nih, dari Jakarta. Saya ngontrak tuh di situ. Saya jual mobil saya. Enak kan punya laki. Ngeluarin kontrakan. Saya jual mobil saya buat bayar kontrakan tuh selama 2 tahun. Terusnya sisanya saya ambil rumah. Kondo, ya? Di daerah Tangerang tuh saya ambil rumah tuh waktu itu. Itu pun saya lagi hamil. Dia akhirnya ganti motor. Dia kerja. Ketahuan lama saya. Anak saya yang pertama masih kecil kan saya lagi hamil. Buka-buka dompet siang saya, ada dompet dia tuh. Ada surat dari cewek, surat cinta. Udah surat cinta tuh. Ini siapa? Saya bilang enggak, itu mah teman nitip surat. Kok nitip surat? Ada dompetnya ada di sini. Suratnya saya bilang gitu.
Kata saya, ayo kalau nggak percaya, saya nggak percaya. Ayo kita ke tempat kerjanya, mana tuh ceweknya? Dia nggak berani, dia berhenti sendiri kerja. Takut dianya. Takut dianya. Saya bilang, tuh kan nggak berani, saya bilang gitu. Udah, orangnya tuh cuman takut depan saya doang, di belakang mah tetap. Main lagi bang, tetap tinggal di tangga kan deket dengan rumah orang tuanya ya. Itu tetap masih main, bawa motor, sampai motor tinggal satu-satunya nih motor yang berharga. Kita ngontrak di situ ya. Sehari dia bawa motor. Motor tuh pulang, mana motornya? Saya bilang gitu. Coba bang, motor saya bukan motor dia. Kenapa dijual? Dia jadi taruhan main bang. Gokil ya, gila. Berarti udah gila juga ya. Iya. Pernah saya susulin ke rumah orang tuanya. Lagi pada main semua, pada main preman-preman situ dah ya. Saya bilang pulang, saya lagi hamil sampai bawa anak saya waktu itu. Anak saya yang paling besar. Apa kata mamahnya? Jangan diganggu, lagi tanggung atau gitu. Saya pulang nangis, naik beca sama anak saya. Sampai rumah nih bang. Sampai rumah. Saya diemin dulu. Saya tanya motornya nggak ada. Wah saya ngamuk dong. Saya lah nggak inget perut itu saya. Saya lemparin gelas. Dia lari. Saya bawa batu bata sampai tetangga saya teriak-teriak. Itu inget perutnya Neng katanya gitu. Saya udah kalap itu bang. Itu sebisa-bisanya udah emosi. Saya itu ya sesedapat saya udah lari lagi kabur. Sampai tukang beca di depan perumahan. Neng lagi hamil Neng ingat. Udah kalap banget itu mah bang. Akhirnya untung masih ada sisa-sisa perhiasan gitu ya bang. Dia datang tuh ke rumah pesan mas udah. Nggak lama dia datang ke rumah tuh beberapa hari kemudian. Dia minta maaf. Ya udah ntar nyari kerja lagi kata dia gitu. Udah saya maafin namanya istri ya. Udah tuh saya maafin. Dia nyari kerja. Akhirnya dapatlah kerja di masih pamannya. Pamannya punya pabrik marmer di daerah Sukabumi. Kerjalah dulu dia selama di situ. Pertama dia disuruh keluar Jawa nih. Dari situ terus dipindahin ke Sukabumi. Itu saya mau udah hamil tua tuh. Alhamdulillah rezeki anak kali bang ya. Akhirnya disuruh sama pamannya udah pindah ke Sukabumi bawa keluarganya. Kita ngontrak lah di situ. Di situ dia udah jadi manajer bang. Karena yang punya kan pamannya kan. Tapi dia nggak bisa megang. Baru berapa bulan dia udah main. Itu mah gimana dia temennya dia makan lebih parah pakai bang. Tahu sendiri harganya berapa? Itu sebelum Krismon kalau nggak salah. Sebelum Krismon ya 97 sampai 2000 ya. Akhirnya kita nggak bisa kontrol dia kan, karena kita nggak tahu kerjanya siapa yang megang uangnya. Dia pakai duit perusahaan. Ketahuan lah sama pamannya. Kita mah di rumah cuma dikasih makan doang udah nih segini. Buat makan sama anak. Sama adik, saya bawa adik saya yang kecil ya. Yang masih sekolah SMP. Saya bilang ikut saya. Akhirnya apa bang? Masuk pertama di polsek juga iya. Ketahuan sama asuknya, sama pamannya. Sama pamannya dilaporin. Itu dia berdua sama bawahan dia. Sama bawahan dia juga tuh. Tapi yang saya bingung, berarti polsek hampir sebulan lebih lah, 40 hari ya. Nah yang satu ini emang ngejebak bawahannya ini. Tahu suami saya suka begitu-begituan. Jadi ada lagi orang dalamnya suruh tawarin itu. Oh kena cepuk dia nih. Enggak, emang dia sengaja biarin, dia mau ngancurin maksudnya barunya itu. Dia tuh karyawan lama, dia pengen dia yang jadi manajernya, bukan suami saya. Karena suami kan masih saudara kan sama pamannya. Jadi yang dipercaya, yang diangkat jadi suami saya gitu. Paham. Akhirnya kenal tuh berdua. Jadi dia ngejualin marmer, itu kan pabrik marmer. Marmer yang sisaan itu masih bisa laku kejual. Nah mungkin duitnya gak dimasukin ke kantor. Nah datanglah
dijemput tuh. Saya bilang ada apa? Saya kan nggak tahu namanya istri di rumah, kita macam ngurus anak masih kecil-kecil. Akhirnya saya ke sono. Udah langsung masuk ke sel. Saya sempat pingsan di sel. Saya bilang gimana nasib saya bilang gitu ya. Mana istilahnya di kota orang gitu kan, di kampung orang, saya bilang gitu ya. Ini udah lahiran belum? Udah itu udah lahiran tuh, yang lahiran kedua yang kata dia ketahuan sama saya tuh. Akhirnya dia katanya yang minta maaf, terus dia kerjakan. Dan kedua anak saya baru 6 bulan itu. Terus saya pindah ke Sukabumi, di Sukabumi 1,5 aman. Saya pikir gitu ya, udah nih saya bilang, oh saya betah di sini nih, enak nih masih adem. Dianya juga kali udah sadar, udah insaf. Taunya di belakang saya dia pakai begitu. Oke, lanjut. Akhirnya dia masuk sel nih. Masuk sel, dilaporin lah sama itunya, sama pamannya. Maksudnya tadinya pamannya mau ngasih pelajaran nih sama suami saya, karena dia ponakan kan, sama satu lagi nih bawahannya itu. Nah, mama saya punya temen pengacara. Udah minta bantuan aja sama teman saya, katanya ya udah saya minta bantuan. Bukannya ditolongin, malah saya diperes abis-abisan. Malah dia ngancem pamannya. Akhirnya ngancem pamannya minta tebusan. Kalau enggak katanya suami saya mau dimasukin ke LP. Kan marah jadinya kan paman suami saya itu. Yang satu keluar bawahannya. Saya masih nggak ngerti hukum kan ya. Kenapa dia masuk ke LP? Dia juga ada kong kali sama ya, paham. Kayaknya permainan lah katanya. Mungkin tadinya dia tuh pengacara itu, ntar kalau gue dapat duit dari pamannya, ntar lu mungkin kayak saya begitu. Udah tuh masuk LP 10 bulan. 10 bulan. Barang di rumah udah habis. Udah buat hari-hari ngejenguk dia, bayar pengacara. Nggak ada bang yang namanya keluar. Akhirnya saya bilang udah saya mau pulang aja ke Jakarta. Saya bilang saya bawa anak-anak masih kecil-kecil. Yang satu baru 3 tahun, yang satu lagi 1,5 tahun. Saya balik ke Jakarta tuh. Alhamdulillah saya langsung dapat kerjaan. Saya langsung dapat kerja. Udah tuh saya kumpulin uang, diminta tebusan 10 juta kan bang ya. Tebusan 10 juta. Udah saya kumpulin uang sampai anak yang kedua pun yang tadinya susunya bagus, saya sampai saya ganti susu kental manis. Saking ngebelain nih suami nih, karena saya nggak mau suami saya makan. Tahu bang di sana apa saya lihat? Makan tuh dari drum, isinya yang nasi kayak bubur dicampur-campur semua, di sendoknya pakai apa? Pakai gayung. Saya ngeliat dengan mata kepala sendiri. Saya nggak tega dong. Saya bilang udah makan di kantin aja. Saya bilang gitu. Ntar saya yang bayarin tiap bulannya. Saya bilang gitu. Sama rokok, nggak, saya bilang dia masih ngerokok kan, rokoknya masih nggak bisa hilang. Udah saya bayarin tiap bulannya, sambil saya ngumpulin buat nebus dia tuh, masih keluarin duit 10 juta kan. Zaman dulu kan gede bang uang segitu. Oh iyalah gede banget. Terus udah tuh 10 bulan keluar bang, ternyata masih enggak sadar. Rumah saya yang di Cengkareng kan masih belum sertifikat, masih girik. Itu tanpa seizin dia, setahu saya digadein sama orang yang suka minjemin duit. Rentenir. Sama rentenir. Saya nyari kemana ini saya bilang gitu. Saya naruh di bawah itu kan, di bawah lemari, di baju-baju gitu, bawah paling bawah. Akhirnya dia ngaku. Cuma diituin berapa coba bang? 500.000. Anjir. Nggak tahu duitnya kemana duitnya. Saya bilang dipakai buat beli gituan. Ubas lagi. Iya. Terus kayak gitu tuh saya bilang udah, untungnya saya nggak mau berhenti kerja, udah saya kerja terus ya, saya nggak mau ya biar anak-anak ada sepupu yang nungguin tuh. Saya mau udah bodo amat sama dia. Istilahnya suami istri itu cuman status aja, udah nggak peduli sayanya juga, udah sama bodo amat. Abisnya nggak sadar, kita kan capek. Udah dari situ, terus saya pindah ke rumah saya yang di Tangerang, yang saya kemarin jual mobil, saya ngambil rumah kan tuh. Saya pindah ke Tangerang, saya benerin. Di situ pun makin marah. Udah nggak kerja. Jadi kerjanya cuman di rumah mamahnya, pulang main. Nanti duit saya hilang.
nyolongin duit saya mulu, ntar yang hilang 200 lah, 300 lah. Kurang sabar apa coba bang? Terus yang terakhir, saya ngambilin dia motor, katanya mau kerja. Saya ambilin motor, ranking. Bukannya dia kerja, dia malah nongkrong di rumah mamahnya. Terus pada kala datang tuh mamahnya sama dia ke rumah. Mau ngapain? Saya bilang, yuk ntar dikenalin yuk sama mama, katanya gitu ke temennya. Mau ngapain sih? Saya bilang gitu ya ke suami. Udah ikut aja katanya gitu, ntar dipanggilin taksi. Panggilin mas sama taksi sama suami. Saya pergi sama mamanya ke hotel. Saya pikir mau ngapain ya. Saya kenalin sama bang. Hah? Gimana? Dikenalin sama dia mau saya niatnya. Anjir. Coba. Saya bilang, saya belaga diem aja ya. Kita kan malu, di situ banyak orang ya. Saya juga nggak kenal orang-orang yang nggak tahu siapa, katanya. Udah ntar besok datang lagi ke sini, ntar dikenalin sama bos ini. Saya diem aja ya. Udah, saya ikut aja, saya pulang. Mamanya pulang, saya pulang ke rumah. Abis saya, maksud lu apa? Saya bilang gitu. Lu ngenalin gua sama bos. Lu nggak usah ngenalin gua bisa nyari sendiri. Bilang gitu. Pergi gak lu dari rumah gua? Saya usir tuh suami itu, pergi dari rumahnya, dari rumah saya. Itu kan rumah saya jual mobil kan. Jadi udah gitu, udah pergi dari rumah, dia bikin ulah lagi. Mamahnya, abangnya, dianya ngambil barang-barang tetangga saya yang punya toko kelontong. Kompor gas berapa biji, mixer, blender sampai puluhan juta. Bang. Aduh. Gila sih ini, bener. Gila. Terus gitu, datang tetangga saya. Bu, katanya, ini bapaknya katanya lagi tuh ke toko saya. Terus kenapa? Bu, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Iya, ngambil barang-barang. Loh, kok dikasih? Ambil apa aja? Saya bilang. Itu katanya berapa biji kompor gasnya, tabungnya, blender, mixer sampai puluhan juta. Saya bilang gitu. Wah, saya udah lemas aja ya. Saya samperin tuh ke rumah mamanya. Dia pacaran lagi sama yang ngekos di rumah mamahnya, sama apa namanya? Apa kali bilang? Elsie. Yang iya. Jadi emaknya pun kalau ada cewek yang seneng sama anaknya dikasih. Dulu saya pernah kok. Dulu ya waktu saya masih tinggal dekat dari situ. Mamanya pernah begini. Sebenarnya cewek-cewek katanya pada seneng sama suami saya lah gitu ya. Cuman gak enak aja mas saya. Saya bilang silakan aja kalau mau mas, saya gituin. Ngambil apa lo? Saya bilang. Saya yang ditagih, saya bilang gitu ya. Sampai saya malu kan sama tetangga saya. Atas nama. Atas namanya iya kan. Nggak pada sanggup bayar. Tagih aja, saya bilang gitu. Nggak pada sanggup bayar coba. Barangnya udah kagak ada. Akhirnya mau nggak mau saya yang bayarin. Anjing. Saya jual rumah saya sama tetangga saya. Saya duit dari mana bang? Saya pulang ke rumah mama saya di Cengkareng lagi. Saya pulang ke rumah saya yang dulu lah, di Cengkareng, rumah saya juga yang ditinggalin sama mama kan. Udah pokoknya kita rumah tangga tuh entar pisah, entar ini minta maaf lagi. Kita nggak tega lagi. Pikiran kita ada anak-anak kalau gitu udah SD sama SMP. Saya bilang, lu mau balik lagi sama saya bilang gitu. Tapi janji ya, saya bilang gitu. Iya janji. Saya bukain toko HP bang. Dari saya itu sertifikat rumah saya di Cengkareng. Oh digadein nih? Saya gadein itu atas nama saya sendiri yang gadein. Oke. Karena saya pikir udah kita usaha bareng-bareng. Saya bilang gitu ya. Saya bukain toko HP. Saya ngambil dulu tuh pertama di bank tuh. Kita ngontrak toko di situ di daerah Jakarta Barat. Bener bang. Setahun. Bener ya udah saya percaya nih dia yang pegang ya. Udah setahun setengah nambah modal lagi, biarin dipercaya nih kan sama bang, dipercaya sama bang, kita ngambil modal lagi nih. Udah baru ngambil itu ternyata dia masih make lagi. Oh make uas. Jadi kalau saya anterin dia ke toko nih
Dia datang ke toko, tapi kata yang yang tukang parkir tetangga saya. Katanya kalau udah diantri nama saya, dia pergi dulu katanya. Kan kita pikiran udah diantarin sampai ke tempatnya nih ya, kayak pertokoan gitu bang. Teman itu ngadu tetangga saya, katanya suka pergi lagi katanya gitu. Kata dia enggak, itu mah nyari HP second katanya gitu. Kelapak alasan dia gitu. Ya udah saya percaya. Terus lama-lama kok barang habis, HP-nya kagak ada. Kan HP second lumayan bang, kalau dijual kan dapat untung. Kita mah dapat untung 150 atau 200 sudah mendingan kan. Apa kalau misalnya ada HP ini rusak, kita oper lagi ke teman yang bisa servis, kita juga masih dapat kan, kayak gitu ya. Ya Allah, terusnya ternyata dia kalau sambil nungguin toko, saya kan kalau nganter doang sama pulang saya jemput. Kalau nungguin toko, dia main itu tuh catur. Itu ternyata dipakai buat juga. Saya kagak ngerti kan, orang nggak kelihatan duitnya. Ya, orang taunya lagi main catur. Taunya lagi main catur aja. Kakaknya pun buka toko HP di situ. Oh, ada kakaknya. Ada. Dia bilang, kata saya suruh sering-sering ke toko katanya gitu. Ini udah nggak bener nih katanya. Dia juga ngebelain saya. Terakhir, saya bilang, makin parah nih, saya bilang gitu. Alasannya enggak, beli HP second, ternyata udah dijamper duluan, pas sampai sini mati total nggak bisa dibenerin. Alasan dia gitu. Lama-lama saya datang ke toko lagi, saya udah mulai nungguin tuh. Kok tokonya sekarang gimana orang mau langganan datang, yang pada datang dulu. HP udah tinggal sedikit, saya bilang. Duit nggak ada yang masuk. Di situ pun dia utang orang banyak bang. Kan kadang-kadang suka ada kali ya ini nambahin modal. Dia ngambil kartu kredit, datang ke rumah, saya ngamuk lah. Saya usir dianya lagi. Dia di sono, di pertokoan sampai diusir sama sapam. Itu barang-barang pun ternyata udah dijualin semua ke teman-teman, sampai etalase semua dijualin sama dia. Saya nggak tahu seperak pun sampai apa bang, kalau HP ya suka ada buat ininya. Dami apa, bukan dami ya, itunya lah apa, manik apa sih yang suka buat hiasannya, aksesorisnya tuh nggak ada sedikit pun, semua dijualin sama dia. Gila. Akhirnya apa, udah saya yang bayarin tuh. Saya cicil lagi ke bank, tuh saya masih kerja. Terus yang datang orang yang 4 juta, yang 2 juta, yang berapa lainnya. Sampai ngancem-ngancem mau ngambil barang. Saya bilang, saya tanda tangan gak? Saya bilang gitu. Kalau saya tanda tangan boleh diambil, saya bilang gitu. Itu bukan suami saya udah cerai, saya gituin aja. Akhirnya pokoknya udah kayak sakit jantung deh mah. Udah malu sama tetangga. Dulu kan rumah di Jakarta tuh sendiri ya, masih biarpun rumah saya gede, tapi kan depan-depan dempet-dempetan lah ya. Itu sampai ada apaan. Dia ngancem-ngancem, saya bilang coba aja ngambil barang di sini, saya terakin maling, saya gituin aja orangnya. Udah saya ini dah, saya berani ngelawan, padahal dalam hati saya takut kan. Takut dia ngapa-ngapain gitu ya. Akhirnya kata adik saya, udah pindah aja katanya. Ya udah ikut sama adik saya yang bungsu tuh, dia baru nikah kan tuh ya. Akhirnya saya pindah lah ke Jakarta Selatan, ikut adik saya tinggal di apartemen. Adik saya lumayan dapatnya gitu kan, dapat suaminya. Namanya adik saya tinggal di apartemen sama dia. Udah, rumah itu saya kontrakin. Udah sampai anak-anak keluar sekolah yang pertama. Nah itu udah saya ceraiin tuh bang. Saya ke pengadilan sendiri, saya bayar sendiri ke pengadilan minta cerai. Dia nggak datang. Untungnya dia nggak datang. Oke, jadi cepet ya. Jadi cepet. Udah cerai tuh ya. Udah saya pegang surat janda. Itu mah bodo amat dia mau ngambil mau kagak di pengadilan. Nah, udah gitu tuh udah tuh saya udah pindah kan ke Jakarta, sambil ngurusin surat cerai kan tuh ya. Udah 5 tahun kemudian udah saya juga masih kerja, untungnya masih suka istilah kata ikut kerja sama suaminya adik saya kan. Dia suka bawain apa tuh, dia megang golep kan di Indonesia, dia orang luar kan. Jadi saya suka nganterin tamu, kalau ada tamu dia datang dari Malaysia gitu ya, nganterin shopping apa istrinya gitu kan. Ntar saya lumayan dapat tempat buat anak jajan gitu kan.
Udah gitu udah 5 tahun kemudian udah tuh saya nggak inilah, udah nggak kepikiran, dah ngurusin anak aja udah gitu kan. Nih beralih ke suami, ketemu mantan suami yang kedua. Oke. Itu ketemu pas lagi reunian SMP. Dulu kan saya pernah SD sama SMP pindah ke Jawa Barat lah ya. Ngadain reunian tuh 2010. Ketemulah sama temen nih. Cuma dulu saya nggak kenal. Cuma karena kita sama-sama lagi reunian, sama-sama jadi panitia, deket lah lama-lama. Saya udah janda kan, dia juga bilangnya udah pisah. Tapi saya begonya, dia saya nanya pisahnya apa? Pisah cerai apa? Pisah apa? Apa pisah ranjang doang? Pisah ranjang doang. Apa Kan pisah namanya tempat? pisah tempat, iya. Udah setahun tuh, kata dia bilang gitu. Karena saya percaya apa? Saya ajak ke rumahnya, emang gak ada siapa-siapa. Bapak kali ajak ke rumahnya. Ya terus ya udah setelah setahun berjalan sambil acara reuni, setelah berjalan kita jalan nikah, dia kata mau niat bener, terus kata dia, saya bilang saya udah nggak sanggup bayar rumah yang itu ya bang, yang masih dicicilkan tuh, udah saya jual aja tuh rumah yang di Jakarta Barat, saya jual ya udah, saya bilang saya ikut kamu deh, saya bilang gitu ya ke Jawa Barat, anak saya kosin dulu nih sementara nih di Jakarta gitu kan, yang satu kan udah kerja, yang satu kan tinggal tanggung SMA kelas 3, yang satu tuh saya ikut dia, saya jual rumah di Cengkareng, saya beli rumah di sono. Terus suami yang kedua pun dia bilang ya udah kita usaha aja yuk bareng-bareng katanya gitu, kamu saya tambahin modal katanya gitu. Dia kerja di pabrik tapi dia ada sampingan di Pemda, di Pemda Jawa Barat itu pengadaan. Pengadaan, jadi ngerti ya bang ya, pengadaan gitu ya, kita ini dulu buat apa gitu, instansi apa gitu kan. Ya udah saya kasih pinjam modal nih, saya bilang gitu nih ada sisa jual rumah 82 juta lah gitu, saya kasih modal ke dia 82 juta. Iya, bilangnya tuh usah bareng-bareng katanya gitu. Itu 4 bulan uang saya mandek di Pemda. Terus saya udah tinggal di sana, ternyata terulang lagi kejadian pertama. Saya tinggal di sono, saya nggak dikasih nafkah, saya disia-siain, dia balik lagi sama istrinya yang pertama. Anjir. Uang saya udah dipegang dia 82 juta. Bangke. Saya pernah nagih sama dia, saya bilang, saya udah kabur tuh ke tempat anak-anak. Dia malah ngancam saya mau bunuh saya. Pernah ngancam kayak gitu. Kata saya kan lagi uang saya bilang gitu. Bilang gitu, iya uangnya kan masih ada di Pemda gini lah. Ya udah saya tungguin, saya bilang gitu. Dia bebein saya tuh. Emang saya orang yang juga nggak tegaan ya, sama tuh saya bilang kejadiannya. Saya iya balik lagi, nanti mau diperbaiki lagi. Ternyata enggak. Dia ini jadi masih ada istri? Masih, dia balik lagi. Berarti ini nikahnya? Saya kan nikah siri. Oh nikah siri. Nikah siri sama dia. Saya udah beli rumah di sono. Saya nikah tuh sama dia kan di sono kan, tinggal di sana. Istrinya orang mana? Orang situ juga. Akhirnya kata saya, ya mana saya udah pindah ke sini, saya bilang gitu ya. Akhirnya saya usaha tuh sama temen SMP saya tuh. Di daerah situ. Daerah situ, daerah situ. Lumayan tuh bang ya. 2 tahun saya di situ. Saya pikir udah, kata saya sudah nggak sanggup nih kayak begini. Adik saya bilang, saya kan kesakitan terus, sakit yang nggak wajar lah. Tapi saya belum ngerasa kayak gitu, cuman aneh aja gitu. Udah, saya pindah, ikut adik saya, ada rumah mau dijual dekat, cuman beda perumahan kata dia. Udah, saya tawarin sama tetangga sebelah, mau tetangga sebelah. Saya pindah ke dekat rumah adik saya. Bukan di daerah situ nih. Bukan. Ternyata saya salah orang lagi. Dia nggak mau diceraiin, dia fitnah saya ke semua alumni teman-teman saya, katanya saya tuh selingkuh gini, katanya gitu. Terus saya biarin aja, saya bilang sama udah nggak peduli. Lagian saya udah nggak mau kenal lagi sama orang-orang situ, biar teman-teman SMP saya mau udah tutup buku tuh. Tutup buku saya bilang gitu, saya udah sakit hati. Saya bilang, dan ternyata dia pun selama ini dia main magic sama saya. Kata yang bisa dia juga melet saya. Melet ya? Dan saya ceraiin pun dia nggak terima. Dia kirim-kirim yang kayak gitu-gitu bang. Makanya saya bilang, aduh saya salah orang terus, saya bilang gitu. Kalau daerah situ memang terkenal sih. Iya, tapi biar terkenal kan tergantung orangnya juga bang. Kalau emang orang-orang yang gak jahat, berarti kan emang jahat. Iya.
Sampai ya tahun-tahun terakhir kemarin masih kiriman-kiriman datang. Oh masih. Oh ini yang cerita Yang kedua nih, yang kedua ini. Jadi dia nggak seneng hati masih. Oke, berarti yang cerita soal kiriman ini ada di channel satunya ya. Ah ya Kalau gitu. teman-teman mau nonton gitu ya. Nah sampai sekarang belum ada tambatan hati lagi nih. Belum. Kayaknya kalau mau deket sama seseorang cuman sebentar orang itu terus ngejauh. Kalau enggak orang itu udah 2 kali saya pacaran baru sebentar orang itu meninggal. Oke. Pasti itu ya. Kayaknya udah biarin. Udah. Saya mau udah pasrah aja udah bang lah. Emang udah mungkin takdir hidup saya begini. Yang penting sekarang mah berusaha untuk jadi yang baik, memperbaiki diri, ibadah aja udah bang. Udah apa ya kayaknya. Karena dia nih orang yang super baik ya. Baik banget asli. Tapi di mata laki-laki yang itu mah enggak. Masalahnya ya itu, nggak, rezekinya kurang bagus ketemu orang yang salah terus gitu ya, selalu yang memanfaatkan lah itu ya, selalu memanfaatkan ya, jadinya efeknya ke karena dianya sendiri nih gitu, dibohongin terus cuma karena memang karena dia orangnya, dasar orangnya nggak tegaan, orangnya baik gitu, selalu memaafkan gitu ya. Iya. Mungkin ya, kalaupun sekarang nih orang itu datang ke kan dia dengan kondisi sekarang ya, terus dia sampai sujud lah katanya, pasti dimaafin. Enggak mau. Oh enggak mau. Enggak mau sekarang mah udah bang. Udah enggak ya? Udah enggak, udah buat pelajaran buat saya. Istilah kata mesti hati-hati lah ke depannya. Tapi yang kedua ini ganteng juga nggak? Sama ganteng. Ganteng, tinggi, gede sama juga. Tinggi, tapi agak kurusan. Gedenya sama. Ya sama. Oke, jadi emang kalau dari iya mainnya pun bagus, cuman kalau udah sakit hati udah nggak pikir dia mau mainnya bagus atau mau apa, udah hilang buat saya mah udah nggak ini dah. ya, jadi ya itulah apa ya, kalau kata anak sekarang ya makan tuh ganteng. Iya. Iya. Padahal mah sebenarnya kita juga nggak nyari ganteng, sebenarnya juga ya emang kalau udah serak udah jodoh gitu ya bang ya. Saya juga kan dari yang pertama itu 5 tahun saya juga nggak istilahnya nggak nikah lagi gitu. Saya masih mikir lagi gitu. Jangan sampai saya lagi salah lagi bang. Ya. Jadi dari yang kedua ini sampai sekarang udah berapa tahun nih sendiri? Dari yang kedua itu saya cuman sempat nikah 2014 sampai 2016 udah. Oh, sempat ada lagi suami? Enggak, udah yang pertama kan 2008. Cerai kan? Udah tuh mah nikah KUA deh ya. Terus yang kedua ini ketemu 2013, nikah 2014 sampai 2016. Judul cerita itu juga. Pas nikah tuh baru ketahuan belangnya semua kayak begitu. Berarti 16 tahun nih sendiri nih ya. Enggak dong, 2016 pisah. Iya 2016 kan pisah, sekarang 2026. Jadi kan udah berapa tahun tuh? Udah 16 tahun. Iya. Makanya kalau ada yang mau ngedeketin ya gitu, nanti dianya terus ngejauh. Kalau saya ada kenalan, mau nggak saya kenalin? Dia tuh umurnya udah 40-an sih. Dia bujang tua. Nggak tahu ya bang. Kemarin juga terakhir nih bang, ini yang udah umur 55 ke atas nih terakhir. Ini kemarin Kamis meninggal, saya sebelum kesini. Meninggal? Iya, saya baru 5 bulan. Baru ketemu sekali, ketemu muka. Sering paling video call, ngechat apa gitu doang. Itu emang umur kali. Iya, tapi nggak nyangka aja. Saya udah berharap sama dia loh. Udah nih, saya udah mau stuck di sini, diam sama dia. Mungkin saya harus nyari yang lebih tua dari saya kali ya, yang bisa ngomong saya gitu ya. Ini orangnya baik, kebapaan gitu ya. Kalau ngomong juga lembut gitu ya. Pikir saya udah, saya sama dia udah gitu, udah mapan gitu kan. Anak dia juga udah gede-gede, dia juga duda. Cuman ya Allah, saya bilang, ini sebelum saya kesini kemarin Kamis, saya bilang saya dapat kabar 4:30, dia udah nggak ada dari pagi katanya. Itu pun saya ngelihat status dia yang nulis itu mantunya katanya. Apa nggak hancur hati saya? Dia udah bilang tinggal nunggu waktu aja ya katanya. Sampai dia komen di media sosial saya. Dia benar sayang sama saya. Kalau visi juga, ini mah istri AA katanya, istri AA yang cantik, yang bohai katanya, suka ngeledek-ledekin dianya nih.
Ya saya mah senang aja, saya senang nyari figur yang itu kali ya. Yang ngemong. Yang ngemong kali ya. Selama ini yang saya dapat kan cuman berantem, kerjaannya berantem lagi, bertengkar lagi. Nanti Bayan kalau masih muda masih oke ya, masih Bayan lagi. Tapi udah umur segini kayaknya udah pengen hidup tenang, Bang. Iya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada yang cowok yang dikira-kira nanti srek gitu, nggak menutup kemungkinan kan masih membuka hati itu. Yang penting dia mau nerima saya apa adanya dengan keadaan saya. Jadi ini mantan narasumber kita juga, dan dia bisa dibilang dulunya artis, aktor lah ya. Nah, cuma sekarang dia udah nggak terlalu ini banget nih sama dunianya. Dia udah punya rumah sendiri, terus dia punya usaha sendiri kecil-kecilan nih di bidang otomotif. Masalahnya sama dia tuh setiap ketemu sama perempuan selalu istri orang, berkali-kali Istri orang. Tapi terus. Jalan hubungan, taunya setelah dijalanin. Oh, ceweknya nggak ngomong. Itu berkali-kali. Sampai dia tuh pusing. Gue pusing bang sekarang. Di umur gue yang segini gue belum ketemu sama jodoh gitu ya. Gue tuh udah dari awal tuh niatnya setiap kenal sama perempuan pasti pengennya net baik-baik gitu loh. Gitu. Dan memang ya namanya bini orang tuh pasti dia sempat main aplikasi dating juga. Ngakunya single. Taunya udah punya suami gitu. Gitu. Masalahnya dia itu tuh. Dia juga menganggap dirinya kayaknya gue nih kena kutukan gitu loh. Kenapa gue setiap kenal sama perempuan nyaman selalu istri orang. Dan dia bilang saya juga nggak nyari yang cantik-cantik, nggak bang. Yang penting ya bisa sama-sama mengerti lah, punya tujuan yang sama gitu kan ya. Itu. Dan sampai kemarin sih saya kalau lagi story apa gitu ya, ada narasumber ini nih, bang kenalin dong, bang kenalin, masih suka komen gitu. Cuma saya belum berani lah untuk mengenalkan dia dengan seseorang gitu ya. Kalau dilihat sih baik. Gitu. Tapi kadang saya yang minder bang, karena habis kejadian sama suami yang kedua kan saya masih punya penyakit yang tadi yang suka timbul. Siapa tahu kalau udah nikah sembuh ya. Iya makanya saya bilang ada yang menerima saya gak dengan segala kekurangan saya bilang gitu. Bisa jadi itu karena efek kesepian kali. Pasti kalau aktor kan nyarinya udah sering ketemu artis yang cantik-cantik yang bagus. Enggak, dia pengennya orang biasa. Dia nggak mau tuh karena ya udah nggak mau gimmick lagi lah. Dia udah benar-benar pengen hidup benar-benar hidup serius gitu ya. Karena ya dia menyadari umurnya udah nggak muda lagi gitu. Nantilah kita ngobrol-ngobrol soal itu di belakang ya. Iya boleh. Mau jadi ya bikin biro jodoh. Ya oke. Jadi tapi yang penting mah gini bang ya, nomor satu buat saya, satu cari suami tanggung jawab, terus sayang sama saya, nggak nyakitin, itu doang saya mah. Ya sama lah. Intinya kalau saya merekomendasikan berarti semua kriteria itu pasti ada. Gitu. Ya. Dan ini orangnya tinggi gede juga. Terus sudah ya nggak? Bukan, itu mah rada-rada belok. Si ini yang aktor itu yang setiap kenal siapa? Bukan. Yang mirip siapa sih itu bilang tuh? Orang mana bang? Orang sini, orang. Yang mana sih? Yang penting yang jodoh dari Allah, nggak tahu yang mana. Cuman yang itu aja intinya. Iya itu gede. Belok kiri. Bisa belok ya? Gede tuh, orang itu gede. Anda punya saya ikut miring dong. Ya, karena banyak nih narasumber saya yang single parent, janda gitu ya. Masalahnya tuh kalau sudah menjanda tuh memang selain masalah soal ekonomi, masalahnya adalah susah ketemu ukuran yang pas. Yang itunya pas sama hatinya yang pas. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi ya soal itu ya. Nah, saya mau balik lagi ke suami yang pertama nih. Jadi waktu kenal pertama itu sama dia, belum tahu nih keadaan keluarganya memang seperti itu. Belum tahu saya. Belum tahu. Kebiasaannya dia. Tapi memang dia kerja ya. Dia kerja sama saya sama-sama waktu itu. Oke. Itu kalau dihitung udah ada 1 M lebih kali ya.
Saya bukannya sombong, saya punya rumah 3 dulu. Di Jakarta, di Tangerang. Cuman ya udah yang ke Jakarta sama Tangerang mah habis sama suami yang pertama Habis ya? aja. Jadi semua tuh bisa dibilang habis lah. Habis. Ya. Sampai kendaraan. Saya ada rencana mau punya usaha HP, mau modalin nggak? Sekarang mah buru-buru. Itu kan tadi saya cerita, saya udah habis-habisan sejak kejadian itu saya usaha Udah ya. Saya jual rumah itu udah saya nggak bisa kebeli rumah lagi. Saya ngontrak di Cinere. Untuk anak saya alhamdulillah udah kerja gitu ya. Udah mampu alhamdulillah Bang, udah jadi manajer ya di Bentul. Tuh anak saya yang pertama. Ya. Cowok cewek? Cowok semuanya. Cowok semua. Kalau yang ini masih karyawan kontrak lah di IO nih anak saya nih yang kedua nih di Kemang. Oke. Wah, alhamdulillah deh Bang. Udah sekarang mau ngikutin anak-anak aja deh udah. Saya pikir kalau nggak ada jodoh udah saya tinggal ngurusin anak-anak aja, ngurusin cucu udah. Saya udah nggak pusing. Karena dia masih muda loh, masih apa ya? Siapa? Masih produktif. Siapa? Kakak, iya, jangan buru-buru ambil keputusan sendiri dulu. Udah down duluan abisnya. Enggak lah. Saya kadang-kadang suka nggak pede. Emang ada yang mau nerima saya apa adanya Masih gitu cantik, kan? masih cantik. Coba tanya Bang Ale tuh. Coba Bang Ale, masih cantik kan? Tuh. Tapi penyakitnya banyak Bang, bikinan orang. Gak Terus lah. Itu inilah apa? Pasti bisa sembuh lah itu nanti. iya maksudnya ada yang menerima gak saya? Oke deh. Ya, karena dia ya Iya, syukurnya punya rezekinya bagus di anak ya. Iya alhamdulillah Bang. Punya anak, alhamdulillah sukses semua. Alhamdulillah. Dan sekarang ya tinggal menikmati lah ya. Ya sekarang mah dibawa happy aja udah. Sambil lihat anak-anak nih, pertumbuhan anak-anak. Paling ngedoain anak-anak aja biar pada jadi anak yang sukses, yang ini dah yang sayang sama mamanya. Amin. Gitu ya. aja. Mudah-mudahan punya mantu juga baik-baik, sayang sama saya juga gitu aja. Saya mah udah tiap hari udah doanya udah gitu aja. Ya deh, saya bantu doakan juga semoga ya membaik lah ya kehidupannya, bahagia terus, panjang umur, rezekinya tambah banyak, dan anak-anaknya juga selalu mensupport ya. Sampai tua nanti. Dan sebelum kita tutup podcastnya, mungkin ada pesan-pesan buat penonton, silakan. Buat para perempuan, cewek-cewek masih muda-muda sebelum melangkah ke pernikahan, lihat dulu backgroundnya ya. Jangan sampai seperti kejadian yang saya alami. Betul. Itu aja. Itu aja. Ya, oke. Karena dia. Jadi kalau kita ikutin omongan orang tua zaman dulu yang pengennya tuh anaknya buru-buru nikah. Nah, itu pikiran kolot tuh ya. Pikiran kolot. Sekarang itu emansipasi ini kayaknya wanita lebih tinggi. Karena apa? Wanita tuh jauh lebih pintar cari uang sekarang. Laki-laki tuh banyak loh yang kalah. Benar. Perempuan tuh pintar banget sekarang cari uang. Mau dia di offline ataupun sosial media ya, dia bisa cari uang sendiri. Gitu. Jadi kalau laki-laki yang lu nggak punya penghasilan, aduh, jangan bilang laki-laki deh. Ya Bang, gedein anak dari mana Bang? Kalau bukan jualan, buka catering, usaha. Betul. Tadinya nggak bisa masak, jadi bisa masak. Catering sehari itu saya dulu di pabrik karyawan ini ya, staf karyawan. Ada 500 karyawan, jadi saya buka catering sehari itu lumayan 150 gitu. Ya itu kehidupan saya sehari-hari selama hampir 5 tahun. Sampai anak saya bisa kuliah, ya alhamdulillah sih cuma sampai D3 doang, tapi alhamdulillah keluar SMA semua dan di sekolah pun yang bagus semua. Ya alhamdulillah ya, Allah tetap kasih rezeki. Alhamdulillah, makanya nggak putus gitu. Jangan takut jadi perempuan nggak punya rezeki, pasti rezeki anak ada. Jangan takut jadi perempuan nggak punya laki. Nggak takut sekarang. Ya itulah. Jadi ya mudah-mudahan apa yang diceritakan sama Kak Nadia ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua di rumah ya. Karena dia saya ucapin terima kasih banyak. Sama-sama udah Bang. mau berbagi cerita sama kita di sini. Pasti jadi pelajaran yang baik juga buat saya pribadi dan buat teman-teman ya. Buat teman-teman juga yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Mau kenal jauh dengan Kak Nadia? Nanti dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.